wabarakatuh. Saya Krisna Wahyu Pratiwi, CGP Angkatan 10 Kabupaten Langkat. Kami akan mempraktikkan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, di mana saya sebagai observer, kemudian Ibu Wina Pratiwi sebagai coach dan Bapak Irmansyah sebagai coacher. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Wina. Waalaikumsalam Bu Krisna. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik sekali Bu. Nah, hari ini Ibu akan melakukan coaching Ya, Bu. dengan coach ya Ibu ya. Nah, jadi sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu nanti. Tetapi sebelum itu saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini Ibu. Jadi nanti yang akan saya nilai itu ketika Ibu melakukan coaching sebagai coach. Nah, nanti saya akan mengamati Ibu di mana Ibu pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu? Dan prinsip-prinsip coaching. Kemudian bagaimana Ibu akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan-pertanyaan Ibu. Nah, jadi pertanyaan pertama yang akan saya ajukan dengan Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nih pada coaching kali ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan terhadap coaching kali ini yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian satu lagi menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya. Kemudian Ibu Wina, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu untuk kehadiran penuhnya Bu. Kemudian yang terakhir ya Ibu ya, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching Ibu kali ini? Indikator yang akan saya terapkan dalam proses coaching kali ini yaitu coaching mampu menemukan solusi dan langkah-langkah penyelesaian terhadap masalah yang dihadapinya. Begitu ya Bu. Baik, demikian dulu praobservasi kita kali ini Ibu. Silakan Ibu melakukan coaching bersama coach Ibu. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Irman. Bisa mengganggu waktunya sebentar Bu? Boleh Pak, boleh silakan Pak. Ada apa nih Pak kira-kira nih? Ini Bu, ada sedikit yang mau saya ceritakan ini sama Ibu. Mudah-mudahan dengan cerita dengan Ibu nanti adalah solusi terhadap permasalahan saya. Oke, baik. Apa nih kalau boleh tahu Pak? Masalah apa yang sedang dihadapi Pak? Ibu kan tahu nih di kelas saya, kelas 6, ada satu anak. Anak ini jarang masuk. Ya, sampai sekarang itu jarang masuk. Jadi saya kan sebagai guru juga harus memberikan nilai. Iya. Ya. Benar. Jadi bagaimana lah saya dapat memberikan nilai kepada anak ini kalau anak ini itu jarang masuk. Siswa Bapak jarang masuk, sementara dia kan penuh nilai. Iya. Bapak jadi bingung nih ya, bagaimana penilaiannya sementara dia pun nggak pernah masuk. Iya. Oke Pak, tadi nih Bapak mencurahkan keluh kesahnya terhadap murid Bapak yang jarang masuk sekolah. Bapak bingung nih penilaiannya bagaimana, sementara kita harus melakukan penilaian sementara si anak jarang masuk. Itu Pak ya? Iya Bu. Nah, jadi apa sih yang Bapak harapkan dari diskusi kita nih kali ini? Inilah Bu, harapan saya anak ini kan Bu bisalah hadir ke sekolah seperti biasa bersama teman-temannya, mengikuti pembelajaran, bahkan minimal ikutlah dalam sesi ujian maupun latihan, sehingga ada nilainya Bu yang bisa saya tuliskan di rapotnya. Iya, Bapak pengennya dia itu bisa ke sekolah sehingga dapat dinilai keseharian seperti apa, sehingga bisa dimasukkan ke raport. Jadi tidak ada istilahnya nilai fiktif ya Pak ya. Jadi memang sesuai objektif keadaan yang sebenarnya. Sudah ada belum rencana Bapak kira-kira ini
mau berbuat apa untuk si anak itu Pak? Rencana saya, Bu, ya saya sebetulnya ada beberapa yang sudah saya lakukan, Bu. Tetapi saya rasa itu juga kurang maksimal. Kemudian saya juga berencana lain. Rencana saya akan panggil orang tuanya, Bu. Oh, Bapak akan memanggil orang tuanya, Pak. Bapak ingin memanggil orang tuanya, itu lebih detailnya sendiri seperti apa, Pak? Mau membahas apa, Pak, memanggil orang tuanya, Pak? Karena kan saya sudah pernah manggil anaknya, Bu. Iya. Bahkan melalui temannya lah, temannya juga nggak ada respon gitu kan. Datang, ya udah datang juga kadang, Bu, seminggu paling hanya sekali, nanti 5 hari tak masuk gitu. Kadang datang seminggu 2 kali, ya lainnya nggak masuk. Tapi masuk sebetulnya, Bu, cuman ya itu karena jarang masuk, terkadang ujian pun tidak bisa ikut kan, maka saya rencana ya panggil orang tua aja lah ini. Maksudnya memanggil orang tua itu mau seperti komitmen gitu ya, Pak ya? Membuat Iya. komitmen dengan orang tuanya. Saya ingin orang tuanya itu ikut andil, Bu. Gitu. Jadi jangan saya saja yang mengayung-ayungkan, nak sekolah, nak ini untuk kau nanti masa depanmu dan bla 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 gitu. Kita berharap orang tua ikut andil di dalamnya. Jadi nggak hanya udah sekolah sana, ya perlu kontrol dari orang tua juga, bekerja sama lah gitu. Iya, benar Pak. Memang yang namanya orang tua itu memang harus tahu perkembangan anaknya. Jadi yang Bapak lakukan tadi ingin memanggil orang tuanya, katakanlah ingin membuat komitmen dengan orang tuanya. Jadi saya rasa itu merupakan ide yang sangat bagus, Pak. Jadi selain ingin memanggil orang tuanya, ada lagi tidak rencana Bapak ke depannya untuk anak tersebut, Pak? Rencananya, Bu, selain memanggil orang tua, kalaupun nanti itu nggak berhasil, artinya orang tuanya sibuk, saya yang akan berkunjung ke rumahnya, Bu. Biar saya aja lah yang meluangkan waktu kalau memang orang tuanya itu kurang respon juga gitu kan. Karena saya juga sudah mendengar sih dari murid-murid itu, anak ini sebetulnya katanya disuruh orang tuanya juga sekolah, katanya nih kata-kata kawan-kawannya. Tapi anaknya yang nggak mau sekolah katanya gitu. Jadi saya mau yang kedua ini, Bu, kalau memang nanti panggil orang tuanya nggak mau datang, saya yang datang, saya harus jumpa sama orang tuanya, saya harus nyampaikan akan pentingnya sekolah itu kemana. Oke Pak, baik sekali nih Pak, punya niatan berkunjung ke rumah siswanya ya Pak ya. Istilahnya kita menjemput bola ya Pak ya sebagai guru. Ini bagus sekali Pak. Jadi menurut saya langkah atau rencana Bapak yang kedua ini juga boleh Pak diterapkan sebagai rencana cadangan, kira-kira kalau nanti orang tuanya itu tidak berkunjung ke sekolah kita ya Pak ya. Dari 2 rencana tadi Pak, kira-kira ada lagi Pak rencana yang lainnya lagi Pak? Rencana yang lain itu sih belum terpikiran kali sih, Bu. Targetnya sih dua rencana ini dulu sih sebenarnya. Tapi nanti kalau memang ini juga nggak berhasil, mungkin saya harus menggunakan opsi-opsi lain, yaitu mungkin saya nanti bisa ke kepala sekolah atau kemana lah, Bu, atau saya akan coba itu lagi untuk minta saran mungkin nanti ke depannya, Bu. Oke Pak, jika mau ingin menjumpai saya lagi pun nggak apa-apa Pak, saya dengan senang hati menyambutnya. Jadi dari rencana-rencana yang tadi sudah Bapak sampaikan, diantaranya memanggil orang tuanya, kemudian jika tidak datang orang tuanya ingin berkunjung ke rumah anak tersebut. Nah, komitmen dari Bapak ini apa nih Pak untuk agar rencana Bapak ini dapat segera terrealisasi Pak? Komitmen saya, Bu, saya harus lakukan segera. Kalau bisa jangan tunda, mungkin lusa saya bisa jadwalkan, Bu. Saya jadwalkan karena saya harus jumpai operator kan untuk membuat suratnya, Bu. Supaya resmi saya meminta bantuan lah ke operator untuk dibuatkan surat pemanggilan kepada orang tua. Karena kan kalau pemanggilan
dengan anaknya langsung sudah pernah saya lakukan melalui kawan-kawannya, tetapi juga kurang respon. Jadi saya berpikir ini harus via surat sekolah nih, gitu, agar lebih resmi dan tidak dianggap remeh gitu. Iya, itu pun setuju saya Pak. Memang kita kalau untuk urusan pendidikan ini kan Pak, alangkah baiknya jika kita memberikan surat resmi. Namanya kan tadi kan institusi sekolah ya kan Pak, bukannya institusi yang tidak resmi. Jadi memang sebaiknya pakai surat pemanggilan Pak. Kemudian Pak, untuk melaksanakan rencana Bapak ini perlu nggak Bapak dukungan dari orang lain seperti itu Pak? Kalaupun perlu, kira-kira dari siapa Bapak perlu dukungannya Pak? Oh, perlu kali Bu. Yang pertama tadi operator membuat surat. Iya. Yang kedua stakeholder yang ada sama seperti rekan sejawat, terutama guru-guru yang masuk di kelas. Kita juga nggak tahu latar belakang dia itu nggak datang sekolah itu apa. Juga kita sini ingin jumpa orang tuanya juga. Mungkin salah satunya mau tahu apa latar belakangnya, apakah bermasalah dengan pembelajaran, atau masalah dengan guru, atau masalah di keluarga. Itu Bu. Dan saya akan minta dukungan ke kepala sekolah, gitu, selaku pimpinan. Jadi kepala sekolah itu bisa memfasilitasi saya untuk ya itu tadi manggil orang tua dan sebagainya. Saya perlu kali Bu dukungan Bu. Ya, kayak jadi kita tuh nggak bisa memang berjalan sendiri. Perlu kita orang-orang di sekitar kita, karena ini melibatkan banyak pihak. Apalagi kalau udah ngomongin anak, pasti orang tuanya pun terlibat. Rekan-rekan guru yang lain di sekolah juga pasti terlibat sampai ke kepala sekolah. Setelah Bapak ini menceritakan keluh kesahnya terhadap saya, apa yang Bapak rasakan sekarang Pak? Perasaan saya lebih tenang dan lebih tercerahkan. Artinya ada penguatan dalam diri saya dengan Ibu menyampaikan sesuatu tadi, masukan-masukan yang membuat saya lebih bersemangat, gitu. Yang saya lakukan itu memang benar, tidak menyalahi prosedur, dan saya yakin insya Allah apa yang saya lakukan ini berhasil, gitu. Ya Pak, kalau tadi Bapak bilang Bapak jadi bersemangat, saya juga jadi lebih bersemangat lagi Pak. Saya nggak sabar nih untuk mendengar kabar baiknya dari Bapak untuk selanjutnya. Siap. Ya Pak ya. Siap. Ya, semoga apa yang Bapak rencanakan dapat segera terrealisasi. Semangat terus Pak Irman Ya, ya. terima kasih Bu atas bincang-bincangnya, luangan waktu Ibu yang telah mengganggu, ya kan. Semoga apa yang saya rencanakan bisa berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Irman. Baik Ibu Wina, tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Pak Firmansyah ya Ibu. Nah, sebelum penutup ini saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu Wina. Pertanyaan pasca observasinya ya Ibu ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait perceraian yang telah ini? Ya Bu, yang sudah saya lakukan terhadap praktik pribadi, saya sudah menerapkan alur TIRPA dalam praktik coaching, di mana jalur TIRPA itu sudah adanya penyampaian tujuan dari coaching, kemudian sudah mengidentifikasi masalah-masalah coaching. Setelah itu menanyakan rencana-rencana yang akan diambil coaching dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian juga meminta komitmen atau tanggung jawab dari Pak Irman atau si coachingnya. Baik Ibu. Nah, jadi menurut saya sebagai observer ya Ibu, pada saat proses coaching tadi Ibu Wina dan Pak Irmansyah itu sudah berjalan dengan sangat baik ya Bu, dengan sangat baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur TIRPA Ibu. Ada tujuannya, identifikasinya, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya ya Ibu. Dan kemudian Ibu juga sudah berusaha menggali dan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Irman, sehingga Pak Irman itu menemukan solusi dari permasalahannya tadi. Dan juga coaching ini sudah dilakukan dengan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya Ibu ya, di mana tadi juga Pak Irman sudah menemukan beberapa solusi ya Ibu. Yang pertama, Pak Irman dia akan memanggil orang tua anak tersebut,
ke sekolah untuk ikut andil dalam memberikan motivasi kepada anaknya agar mau hadir ke sekolah ya Ibu. Dan kemudian Pak Irman juga tadi ada rencana selanjutnya, rencana kedua, apabila tidak berhasil memanggil orang tua, Pak Irman tadi berencana akan mendatangi ke rumahnya langsung, ke rumah orang tua siswa tersebut untuk menggali informasi lebih detail gitu ya Bu ya, sehingga Pak Irfan ini juga bisa memberikan motivasi juga kepada orang tuanya agar orang tuanya juga memberikan motivasi juga terhadap anaknya agar mau hadir ke sekolah begitu ya Ibu ya. Dan kemudian juga tadi Pak Irman sudah melibatkan OPS juga untuk membuat surat panggilan ya Ibu ya, kepada orang tua muridnya ya. Oke. Nah baik Ibu, kemudian pertanyaan terakhir ya Ibu ya, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang Ibu lakukan tadi? Iya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan berdasarkan hasil dari praktik coaching tadi, yaitu saya pengen lebih mahir dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Karena jujur saja Bu, ala bisa kan karena biasa Ibu ya. Jadi saya terbiasa dan menjadi lebih bisa lagi itu kan di dalam menggali pertanyaan-pertanyaan yang pastinya itu kalau sudah saya berhasil mengemukakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, itu pastinya tentunya akan membuka potensi dari si coach tadi untuk lebih mampu memberikan jawaban atau ide-ide kreatif muncul dari diri coach itu, sehingga si coach dapat menemukan solusi ataupun langkah-langkah yang harus diambilnya dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi saya rasa itu tadi Bu, saya ingin meningkatkan kembali kompetensi saya dalam menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, jadi dalam menggali pertanyaan berbobot ya Ibu Ina ya. Baiklah Ibu, demikianlah observasi dari saya. Tetap semangat ya Ibu Ina. Oke, terima kasih Bu. Ya, terima kasih banyak ya Bu Krisna ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.